Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Sekarang saya berada di kantor Tribun Cirebon dan sedang ditemani oleh PJ Wali Kota Cirebon, Bapak Agus Mulyadi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang kami ini ke tempat yang luar biasa di kantor Tribun Cirebon. Ya. Siap, terima kasih Mas Adi. Sehat Pak Agus. Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya gimana ya nanya? Pak Agus Mulyadi atau Gus Mul? Ya banyak yang akrab memanggilnya Gus Mul. Oh ya. Ada yang Amul, mangga. Oh, oke. Saya panggil Gus Mul aja ya. Siap. Biar lebih akrab ya. Siap. Tapi pertama-tama mungkin bisa dijelaskan kenapa dipanggil Gus Mul. Kayak kalau Gus itu kan Kalau kita Gus ini ada ada nuansa Pesantren itu ya narang. Ya memang karena singkatan dari atau akronim dari nama saya, Oh, gitu Mas ya? Adi, Ya. Agus Mulyadi kan gitu. Kadang-kadang juga nama Agus ini banyak. Iya, Gus Pak ya. Nah untuk membedakan satu dengan yang lainnya, kemudian teman-teman terutama teman-teman wartawan lah yang Iya. kemudian mempopulerkan sebutan Gusmul akhirnya ya kemudian kayak menjadi akronim. Mulai kapan tuh Pak? Sudah lama sih, sudah lama. Mungkin waktu masih saya asisten sering berinteraksi dengan oke. teman-teman media kan. Tuh. Kemudian di Badan Keuangan dan apalagi intens nih di Sekda ini kan sering bertemu nih. Ya. Akhirnya teman-teman wartawan lah yang memanggil atau mengakronimkan nama saya jadi Gusmul. Gus Mul. Gitu. Emang di kantor banyak yang namanya Gus Pak, kembarannya Pak? Banyak Mas. Kepala Bapelitbang aja namanya Agus Herdiana, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Agus Sukmajaya, Kepala Dinas Sama-sama jadi narasumber juga ya. Sehingga ya untuk membedakan, mengakrabkan terutama memang memanggil Gusmul. Iya. Ada yang Amul gitu. Oh ya. Dari singkatan gitu aja sih. Sampai itu apa namanya, sampai dipanggil di keluarga juga dikenal Gus Mul juga kayak Kalau di lingkungan di lingkungan teman-teman aja, terutama media, teman-teman ya. wartawan. Kalau teman-teman pegawai sih enggak lah mungkin. Apalagi manggil ya kemarin manggilnya Pak Sekda gitu kan. Iya. Gus Mul ya. Siap, lebih enak Pak, lebih akrab. Waktu pertama kali ditunjuk menjadi PJ Wali Kota, Penjabat Wali Kota Cirebon. menyangka nggak? Saya sebetulnya memang kalau menyangka pasti. Ya. Kemudian harapan itu juga ada karena pertama memang kami berharap juga proses transisi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian sesuai dengan ketentuan kan regulasinya memang diusulkan dari DPRD, dari gubernur maupun juga dari pemerintah pusat. Dan kemudian saya diusulkan oleh teman-teman di DPRD dengan dukungan 8 dari 9 fraksi. Walaupun di usulan gubernur masa Pak Ridwan Kamil memang masuk, tapi masa Pak PJ ini nggak masuk. Dan sampai detik terakhir tanggal 12 juga belum ada kabar, Mas Adi. Belum ada kabar siapa nih yang akan menjadi penjabat Wali Kota Cirebon. Tapi kalau lihat dari yang daerah-daerah yang sudah kan variasinya kalau nggak teman-teman dari pejabat kepala dinas atau setingkat eselon 2 di provinsi atau teman-teman dari kementerian, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Variasinya gitu, kecuali Sumedang ya Pak. Sumedang, Pak Herman itu dari Sekda. Tapi sebagian besar memang kalau nggak provinsi, pusat. Termasuk terakhir itu pun yang dengan Banjar ya. Ternyata teman-teman dari provinsi. Saya pada waktu itu juga sedang mengikuti proses seleksi untuk Sekda Jabar. Pada tanggal 12 itu. Jadwal memang 12 sampai dengan 14. Karena memang sudah jadwal, ada proses seleksi kompetensi. Saya memang sudah ada di Bandung, tapi tidak dalam rangka persiapan untuk pelantikan PJ Mas Adi. Jadi ikut seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sudah masuk 10 besar. Dan rangkaian tahapannya memang harus kami selesaikan. Sampai dengan tanggal 12 belum ada kabar.
12 malam sudah mulai isu-isu gitu, ya. selentingan. Tapi saya belum dapat kabar formal dari provinsi, jadi saya masih mengikuti proses seleksi. Sampai dengan Rabu pagi baru saya dapat konfirmasi. Saya bawa jam 4 sore mau dilantik. Saya belum ada persiapan apa-apa, Mas Adi. Baju pun juga nggak ada. Baju belum persiapan, akhirnya saya kontak teman-teman di Cirebon untuk mempersiapkan. Saya tetap masih proses seleksi. Harusnya sampai selesai jam 4, cuma saya minta dimajukan dan asesor menyetujui selesai jam 2. Karena jam 3 harus gladi. Alhamdulillah baju kelengkapan semua sudah datang dan dicoba pas. Itu bajunya punya salah satu camat di Kota Cirebon. Pinjaman punya camat yang kebetulan badannya sama tingginya, memang saya lebih tinggi, cuma di ini aja dilepas bawahnya sehingga cukup lah. Itu drama yang berarti tim di sini nyari-nyari siapa nih kira-kira pas ini gitu ya. Iya. Teman-teman di pokoknya jam 12 harus sudah di Bandung karena pelantikan jam 4. Sehingga waktu itu ya akhirnya mau jahit udah nggak mungkin, nggak ada yang bisa sampai jam 12 selesai dibuat, sehingga teman-teman sini nyari yang memang punya baju namanya PDUB, Mas Adi. Itu teman-teman yang memang menjadi kepala wilayah, lurah, camat, baru kemudian pasti pakai baju itu ya, wali kota dan wakil. Yang lainnya memang nggak ada. Saya sendiri karena belum pernah jadi lurah, belum pernah jadi camat, jadi belum punya baju itu. Jadi tapi dengan postur Bapak ini agak susah carinya. Iya, tapi alhamdulillah ada camat yang badannya sama. Ya selesai jam 2, jam 3 saya fitting, alhamdulillah pas gitu. Jam 3 langsung ke Gedung Sate untuk persiapan gladi, jam 4 dilantik, selesai, kemudian langsung tarik Cirebon. Karena malamnya memang ada kegiatan malam apresiasi yang bagian dari semacam pisah sambut lah. Itu perjalanan, dan ya kalau menyangka ya harusnya saya persiapan. Tapi kan saya nggak mau mendahului takdir Allah. Sehingga belum ada persiapan, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, Mas Adi. Teman-teman support sini, karena saya juga harus fokus, tetap masih ujian gitu. Jadi ujian selesai, pelantikan juga alhamdulillah lancar. Drama ini. Itu Mas Adi, drama yang terjadi, tapi alhamdulillah semua bisa kami lewati. Termasuk juga malam kegiatan di Cirebon juga bisa selesai juga langsung begitu jam 5. Alhamdulillah sudah ada Cisumdawu, jadi tarik tuh 2 jam sampai acara setengah 8. Itu berarti kalau yang ditunjuk di sini sekda seperti halnya Pak Herman, sebenarnya itu apakah lebih bagus ya, karena sekda kan termasuk lebih tahu daripada pejabat lain misalnya yang dikirim dari provinsi, dari kementerian. Betul, karena sebetulnya sekda ini kan memang yang, apalagi saya tuh kan memang meniti karir betul-betul dari bawah, Mas Adi. Saya dari kelurahan pernah ditempatkan waktu awal penempatan sampai dengan jabatan sekretaris daerah dengan lurah pertama tahun berapa? Tahun 90. 90 sampai 92. Kemudian saya tugas belajar sekolah lagi di Jakarta, menyelesaikan S1-nya. Selesai tahun 96, tahun 2000 saya tugas belajar lagi. Jadi sebagian besar di awal perjalanan karir saya digunakan untuk tugas belajar, untuk sekolah, untuk tugas belajar. Alhamdulillah dibiayai negara, jadi saya betul-betul anak negara ini. Itu ya. Itu Mas Adi, perjalanan secara singkat lah. Karena memang ya sekda yang tahu persis dinamika permasalahan, potensi yang ada, karena kemarin kapasitasnya memang secara pelayanan administrasi, tapi juga sekda ini kan dia sebagai ketua tim anggaran. Jadi mengetahui persis postur anggaran, prioritas program yang harus disiapkan, termasuk yang dialokasikan di tahun berjalan, problem ke depan harus diselesaikan, termasuk bagaimana kemudian mengakomodir itu dalam perubahan. Itu memang semuanya kuncinya ada di sekretaris daerah. Jadi begitu diberi amanah tambahan, ya
tidak ada proses adaptasi lagi. Cuma yang beda kemarin kami masih harus memberikan fooding staff kepada pimpinan untuk mengambil keputusan. Sekarang saya menerima dan harus memutuskan. Tapi kan basicnya semuanya sudah saya ketahui. Jadi setidak-tidaknya lebih mudah untuk mengambil keputusan. Termasuk juga komunikasi dengan stakeholder ya. Dengan Forkopimda, dengan teman-teman dewan. Relatif komunikasi sudah terbangun. Tinggal melanjutkan saja dengan kapasitas yang berbeda. Tapi secara profil mungkin saya insya Allah nggak berubah Mas Adi. Oh gitu. Ya begini aja gitu dari dulu. Cuma berarti lebih sibuk gitu ya? Kalau sibuk dari dulu juga kan sudah menjalankan fungsi-fungsi yang kegiatan wali kota dulu. Iya. Kalau dulu masih ada lapis. Ada wakil. Ada wakil. Sekarang kan enggak satu. Tapi kan kita bekerja itu kan sebagai sebuah tim. Jadi ada yang memang perlu saya hadiri secara langsung, ada yang bisa delegasikan. Tapi banyaknya masyarakat tuh pengennya dihadiri langsung gitu. Iyalah Pak. Tapi kita bisa membagi tugas itu karena memang waktunya kan juga sama. 24 jam. Betul. Jumat Sabtu tuh kadang bukan sebagai hari libur, malah justru kegiatan di masyarakat tuh banyak yang dilakukan di Jumat Sabtu. Bahkan Minggu juga Pak ya berarti ya? Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu. Iya. Ya kira-kira bisa memilah lah teman-teman, kadang juga protokol teman-teman bisa berbagi. Saya juga kan manusia Mas, ada waktunya me time juga sama keluarga ya. Tapi alhamdulillah anak-anak sudah besar semua sih, jadi tinggal ada yang masih bungsu yang masih di rumah tapi juga sudah bekerja, jadi aktif. Jadi nggak banyak tanggungan ya, untuk di. Tapi kadang-kadang juga kami masih kumpul ya. Iya, masih me time gitu. Kadang-kadang saya berdua aja sama istri, jalan-jalan, pacaran lagi. Berarti kalau sekarang Bapak sebagai PJ, dulunya Sekda, berarti kan ini menjalankan program 2024 yang sudah disusun di 2023 ya? Iya, berarti betul. Aman semua program? Insya Allah, karena saya menjadi bagian dari yang menyusun. Iya, berarti kan nggak ada perubahan lagi atau apa gimana Pak? Karena kebetulan saya menjadi aktor yang menyusun proses. Kita nih dalam sistem perencanaan secara keseluruhan, kenapa kemudian dilaksanakan pilkada serentak, Mas Adi? Karena memang ingin rencana pembangunan nasional sampai ke daerah itu paralel. Karena sekarang kan masa periodisasi presiden, gubernur, bupati, wali kota kan berbeda. Berbeda ya. Sehingga rencana pembangunannya juga berbeda dari sisi waktu, apalagi dari sisi prioritas programnya. Sehingga salah satu alasan kenapa kemudian dilaksanakan pilkada serentak ini supaya semua dari perencanaan nasional sampai daerah di kabupaten inline. Dan RPJMD yang kemarin dilaksanakan oleh Pak Wali dan Ibu Wakil itu kan sudah selesai di 2023. Dan pemerintah sudah menetapkan untuk mengisi transisi ini ada dokumen transisi perencanaan yang harus disusun. Namanya Rencana Pembangunan Daerah. Periodisasinya 2024 sampai 2026. Nah, kita mengacunya pada RPD ini yang merupakan bagian dari evaluasi RPJMD kemarin. Kemudian kita lihat perkembangan situasi yang ada, sambil kemudian secara tematik fokusnya diarahkan kemana. Itu ada di dokumen Rencana Pembangunan Daerah. Dan itu yang tinggal dilaksanakan? Itu yang tinggal dilaksanakan. Karena memang saya yang menyusun bersama teman-teman semua, kemudian eksekusinya ini kan 2024 nih, tahun ini pertama. Proses perencanaan kan dari 2003, saya menyusun, dari sekarang tinggal ayo laksanakan. Jadi tidak ada visi misi khusus yang diemban oleh PJ selain dokumen transisi dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah. Jadi nanti wali kota terpilih pada pilkada serentak 2024 ya, itu berarti melaksanakan dokumen ini? Enggak, berbeda. Beda lagi. Ini kan RPD ini 2024 sampai 2026.
tahun pertama 2024 ini kan sudah berjalan. Iya. Ini kita sudah masuk tahun perencanaan 2025 nih. Oke. Di Desember ini sampai dengan Januari sampai dengan Maret itu rencana kita untuk 2025. Oke. Nanti akhir tahun 2024 kita sudah menyusun RPD untuk RKPD 2026 untuk menyelesaikan RPD ini. Nah, di dalam proses 2024 kita juga sudah menyusun RPJMD rancangan tematiknya, teknokratiknya sebagai bahan untuk nanti kontestan pilkada itu menyusun visi misi dan rencana strategis. Dokumen sudah kita siapkan, tentunya dengan perencanaan yang sudah kita susun, Mas Adi. Nanti mereka yang akan terpilih itu kan memulainya di 2026 untuk menyusun perencanaan 2027. 2026 ini sudah disusun oleh PJ. Ya, berarti kan yang terpilih di 2024 nanti pilkada serentak itu akan melaksanakan program sekarang yang sudah disusun sekarang. Yang 2026-nya. Iya. Karena itu kan tahun perencanaan sudah 1 tahun sebelumnya. Tapi teknokratik rancangan RPJMD rencana pembangunan jangka menengah daerahnya itu sudah disusun dan mereka sudah tuangkan dalam visi misi dan visi misi ini nanti ditetapkan dalam bentuk perda di 2026. Apakah di 2026 bisa selesai perdanya dan itu menjadi bagian dari acuan untuk mewujudkan visi misi yang ditawarkan. Yang dikerjakan di 2025 itu disusun sekarang kan berarti? Disusun sekarang. Iya. Ini kan berkaitan dengan tahun perencanaan yang memulainya -2. Oh. 2 tuh walaupun 2-nya di ujung, tapi kan masuk kita kan sudah 2025 nyusun ini kan di Desember 2023. Oke. Jadi kita sudah forecasting 2 tahun ke depan atau dalam pendek sih 1 tahun ke depan. Kalau dulu setahun sebelumnya ya. Oke. Ini kan kita sudah mau begitu selesai tahapan 2024 kita harus masuk lagi tahapan 2025. Perjalanan 2024 kita sudah masuk nanti di akhir masuk 2026. Sehingga programnya ini berkelanjutan. Tapi dalam proses 2024 kita menyusun dokumen teknokratik untuk RPJMD yang nanti jadikan bahan teman-teman yang nanti akan maju dalam kontestasi pilkada sebagai bahannya. Mereka harus mengacu itu. Harus mengacu itu. Kalau kita saat ini kalau mereka punya misi yang beda, boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita membuat rencana secara makro itu di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Sedang kita susun, Mas Adi. 2024 sampai 2044. Kita kan bagi 5 tahunan selama 4 periode. Kemarin kita sudah habis dan sekarang RPJMD 2024 sampai 2044. Nah, penggalan itu kan RPJMD. Nah, untuk RPJMD ini kan laksanakan oleh wali kota definitif nih. Tapi rumah besarnya adalah RPJPD Kota Cirebon. Berarti kalau misalnya wali kota definitif nanti sudah terpilih, mereka punya program itu hanya kembangan-kembangan dari. Iya, kita kan masih memberi garis besarnya saja. Kenapa kemudian namanya rancangan teknokratik RPJMD yang mengacu kepada RPJPD yang sudah disusun nih, supaya jangka panjang yang sudah kita konsultasikan, sudah kita serap aspirasi dari masyarakat sesuai dengan keinginan Cirebon 20 tahun yang akan datang mau jadi apa sih? Nah, itu penggalannya tahapan selama periode 5 tahunnya di RPJMD dan kita susun rancangan teknokratiknya nanti yang menyempurnakan wali kota terpilih. Tapi rumah besarnya udah tetap sudah ditentukan. Jadi mereka nggak bisa melenceng dari jalan gede itu ya. Kan kita punya roadmap nih sampai 2045 tuh mau apa Cirebon nih. Nanti penggalan per 5 tahun dalam bentuk RPJMD itu yang melaksanakan masing-masing. Itu menjamin target 5 tahunan. Dan kesinambungan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi, jangka panjang nasional itu kan inline itu yang tadi Mas Adi sampaikan. Sehingga nggak ada lagi kemudian ego sektoral kabupaten. Wah, saya maunya ini.
Karena ini sudah bagian dari proses yang sudah kita susun dengan konsultasi baik provinsi maupun juga pusat. Insya Allah tahun ini banyak. Kalau teman-teman perencanaan sih bilangnya tsunami perencanaan, Mas. Oh gitu. Iya. Ini mulai tahun ini berarti? 2024 kita 2024, meletakkan dasar yang kami sih maunya fondasi yang kuat untuk nanti ke depan. Ya tadi di tahun 2024 ini kita nyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah 2024 sampai 2044. 20 tahun. 20 tahun ya. Kita juga susun sambil berjalan ini kan implementasi dari RPD 2024-2026. Tahun perencanaan 2025 sedang berjalan. Ya. Selain itu kita nyusun rencana teknokratik RPJMD yang jadi acuan teman-teman nanti yang mau maju dalam kontestasi pilkada sebagai penyusunan. Misalnya Pak, pertanyaan saya, misalnya itu kan sudah ditentukan ya jalannya, roadmap-nya kan sudah ditentukan tuh. Nah misalnya nanti saya jadi wali kota Cirebon misalnya, nah apa yang boleh saya lakukan ketika saya punya ambisi pribadi, ambisi untuk ini saya punya program ini nih, apa yang bisa saya lakukan yang tetap selaras dengan itu? Lihat RPJPD yang sudah kita susun dan rancangan teknokratik RPJMD yang sudah disusun. Ya, nggak boleh lari dari itu ya. Nggak boleh lari dari situ karena ini sudah di tingkat provinsi sudah dibahas, di tingkat nasional sudah inline dengan RPJPN nasional. Itu Pak. Yang menetapkan selanjutnya adalah RPJMD ini yang kepala daerah terpilih nanti yang dilantik. Tapi rancangan teknokratik maksudnya tadi bukan rancangan finalnya, itu kita sudah buat dan nanti pada saat pendaftaran, pada saat pembekalan atau sosialisasi dengan para calon kepala daerah kita kami sampaikan ini loh rumah Cirebon yang akan dibawa. Ya, Nanti tinggal detail. Ini tidak terjadi sebelumnya Pak ya? Iya. Ini inovasi. Silakan program yang berkaitan dengan ini, tapi jalannya ini, roadmap-nya ini. Gitu. Dan ini kita buat semua dan saya pikir ini jadi fondasi yang kuat. Dan kenapa kemudian nanti bupati, wali kota, gubernur sampai presiden satu periodisasi supaya rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah itu sama. Bahkan presiden pun harus mengacu pada mengacu RPJPN. Iya. Oke. Itu Mas, jadi inline tuh perencanaan saran dari nasional sampai daerah itu sama, tidak ada ego lagi. Saya maunya begini, gitu, nggak bisa. Jadi nggak ada misalnya ini punya program bagus dibatalkan tahun berikutnya nggak bisa gitu. Kalau itu memang betul. Iya, kan kita sampaikan dulu penjelasan rancangan teknokratiknya ini loh. Silakan inovasi, kreativitas atau program unggulan yang akan ditawarkan. Tapi roadmap-nya ini. Berarti kalau misalnya kemarin rame-rame soal di politik itu rame-rame soal oligarki, itu bisa mengurangi ini nggak Pak? Pengaruh-pengaruh oligarki nggak di sini? Yang oligarki daerah kan juga ada, ya. Bisa nggak itu? Itu kan dari sisi pelaksanaan ya Mas ya. Tapi indikator yang ada di dalam rencana pembangunan itu kan sudah terpetakan. Kalau masalah oligarki kami pikir ini berbeda dengan rencana pembangunan yang akan kita lakukan. Urusan berbeda lagi. Urusan yang berbeda. Pak, jadi nanti kira-kira 20 tahun ke depan itu Cirebon akan seperti apa Pak? Kota Cirebon. Kalau konsepnya masih dalam proses pembahasan Mas. Kami kemarin sudah menyampaikan rancangan RPJPD-nya kepada masyarakat untuk dalam sebuah forum konsultasi publik. Karena di RPJPD itu masih sangat makro, tapi jalan-jalannya sudah kita buat gitu. Jadi konsepnya memang yang ingin kita lakukan
untuk rencana pembangunan jangka panjang, kota Cirebon menjadi kota yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Oh, tapi itu masih makro. Masalah umum. Nah, nanti jabaran dari RPJMD-nya setiap 5 tahun tuh di maju itu kan berkaitan dengan perekonomiannya. Sejahtera itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Berkelanjutan itu ke bagian dari daya dukung lingkungan ya. Iya, oke. Prinsipnya 3 itu. Nah, tinggal penjabaran dari satu maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Maju, sejahtera, berkelanjutan. Nah, tinggal maju. Apa definisi operasional dari maju itu? Kemudian dalam bentuk program, silahkan para calon kepala daerah itu terjemahkan. Dalam bentuk misalnya dukungan untuk perekonomian masyarakat, UMKM, pemberian modal, sejahteranya. Setidaknya kan planner Bapak dan kawan-kawan memberikan semacam KPI gitu Pak ya mestinya ya. Oh iya, nanti dari masing-masing indikator yang sangat makro tadi, terjemahan definisi operasional sudah kita siapkan. Indikasi programnya, masalah pokoknya juga sudah kita siapkan. Tinggal program dan kegiatan lah yang nanti akan diimplementasikan. Misalnya ada nggak Pak, misalnya nanti per kapita income warga Kota Cirebon itu sekian tahun 2000? Ada indikator. Indeks pembangunan manusianya trennya harus menurun. Meningkat. Tingkat penganggurannya harus menurun. Angka kemiskinannya harus menurun. Itu yang berkaitan dengan maju. Sejahtera, ya angka stuntingnya harus turun, kecil, harus tidak boleh ada penambahan stunting baru. Kemudian pendidikannya juga terjangkau, angka partisipasi sekolahnya juga tinggi. Itu ukuran-ukuran nanti akan di breakdown dalam bentuk indikator yang terukur. Berkelanjutan, daya dukung lingkungan yang ruang terbuka hijau yang terus meningkat. Itu dengan asumsi tidak ada kejadian luar biasa seperti COVID kemarin. Namanya pasti ada eksepsi, ada pengecualian ya. Termasuk juga kemarin kita juga lakukan tuh, karena ada pandemi ini, RPJMD kita dirubah, indikatornya kita sesuaikan. Ada kondisi luar biasa, yang mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Pengalaman kemarin tadi COVID itu. Kalau COVID itu kan mungkin lebih banyak mismanagement di manusianya, tapi kalau misalnya bencana itu kan juga gempa misalnya itu akan ada ukuran yang ditetapkan pada skala kabupaten kota, penetapan tanggap darurat seperti apa. Kalau pada skala provinsi, apalagi sudah menjadi bencana nasional, pasti akan ada treatment yang berbeda. Tapi saya bayangin sudah rumit banget itu. Apanya? Rumit memang ya. Kalau dipikir rumit, tapi kalau dijalani, asal kita fokus nih, karena saya sampaikan teman-teman, kita tuh belum tentu kita akan melaksanakan menjadi eksekutor dari apa yang kita rencanakan hari ini. Tapi kita harus punya bekal supaya petanya memang sudah kita buat. Jadi kalau disebut menjadi pemimpi tapi pemimpinya harus terus bangun dengan mimpi terus. Mimpinya harus dalam keadaan terjaga. Jangan mimpi pas tidur. Itu Mas Pak, ini tahun ini kami di samping program-program yang memang sudah kita tetapkan di 2024, kita juga harus sudah memikirkan 20 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang sebagai dasar untuk memberikan landasan yang kuat buat pemerintahan berikutnya. Itu Bapak timnya siapa aja Pak? Semua. Yang pasti Sekda. Kemudian teman-teman kepala perangkat daerah. Sekarang kemarin kami coba konsolidasi, walaupun saya udah mengenal satu persatu orang, tapi
kan posisi saya sudah berbeda nih. Saya mengambil kebijakan. Tapi tentunya saya nggak bisa mengambil kebijakan tanpa dukungan dari teman-teman. Makanya saya rapatkan barisan, kita samakan persepsi, dokumen kita sudah jelas, ada RPD, ada APBD, itulah yang kita jalankan. Tinggal prioritas-prioritas mana yang kita harus selesaikan sesuai dengan dinamika masyarakat. Seperti sekarang kan masyarakat itu banyak jalan yang berlubang. Kami minta teman-teman di PU percepatlah realisasi untuk pemeliharaan jalan. Sedang berjalan. Pembenahan birokrasi itu apa? Ada 3 Mas Adi yang dalam waktu yang memang diberikan ke kami ini nggak terlalu lama, 12 bulan di tengah situasi dinamika politik, tapi kami kan nggak boleh berpihak. Kita tetap berada pada tugas dan fungsi yang ada karena sudah diberikan penyelenggaraan pemilu ke KPU, Bawaslu, ada teman-teman di keamanan, TNI, Polri kan gitu. Ya, sekarang kita fokus fasilitasi pemilu dan menjaga situasi kondusivitas yang berjalan bersama dengan Forkopimda. Kita juga fokus untuk bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Kuncinya ya tadi laksanakan program yang sudah disusun. Selain memang mengajak semua stakeholder terkait untuk bisa berpartisipasi. Yang bahasa yang kekinian itu kan pentahelik, Mas. Tapi sesungguhnya itulah yang harus kita lakukan, menjalin koordinasi, kolaborasi dan komunikasi dengan pentahelik. Akademisi. Kalau pemerintah itu sendiri sudah jelas. Dunia usaha, masyarakat, dan terakhir media. Makanya ini bagian dari kolaborasi pentahelik itu, Mas Adi. Saya terima kasih sudah. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai. Ini bagian dari menjadi bagian dari fungsi kontrol, selain juga memberikan informasi yang objektif lah gitu ya. Tapi jadi juga setidaknya masyarakat tahu bahwa ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon untuk masyarakatnya gitu, sehingga kalau ini kok terkesan lambat banget, tapi ini ada proses gitu ya. Sedang berjalan. Misalnya saya fokus 3 hal, Mas. Pertama, pembenahan internal dari sisi manajemen ASN-nya, kita terapkan sistem merit yang akan kita lakukan mulai tahun ini, dan mudah-mudahan kita sudah kumpulkan teman-teman setuju dan harus mengikuti. Kemudian optimalisasi pendapatan daerah, karena pembangunan nggak susah kalau nggak punya duitnya. Kapasitas fiskal kita sangat terbatas, walaupun pada kapasitas menengah ya. Tapi kita berharap optimalisasi pendapatan dengan digitalisasi, dengan pengawasan, itu bisa menjadi modal pembangunan. Dan yang terakhir, perbaikan, pemeliharaan, peningkatan infrastruktur dasar. Jalan, jembatan, drainase, termasuk gedung sekolah. Pak, ada target waktu nggak misalnya kan? Ada keluhan masyarakat soal jalan rusak nih di jalan A, lapor ke Pemkot, kemudian berapa lama, ada target nggak itu kemudian ini diselesaikan? Ini kan sedang bergerak semua, Mas. Saat ini sedang bergerak semua, tapi kalau memang ada masyarakat yang menginformasikan ke kami terkait dengan kerusakan atau jalan yang sudah tidak layak, dan kemudian kita bisa melihat itu berpotensi menimbulkan kecelakaan atau hal-hal buruk, kita bisa geser prioritas yang saat ini sedang berjalan ke yang lebih membutuhkan. Saat ini sudah berjalan, teman-teman, karena keterbatasan orang juga sih. Beberapa ruas sudah diselesaikan. Dan kalaupun ada masukan, ternyata kita lihat, kita asesmen, wah ini memang urgent nih, harus prioritas, kita geser. Prioritas itu ke tempat yang memang. Nah, itu boleh dipakai itu warga Cirebon. Siap. Saya minta teman-teman quick respon. Ya, oke. Fokus di pemeliharaan infrastruktur, termasuk juga drainase dan juga dampak. Ya, mudah-mudahan banjirnya tidak
terjadi, tapi kita ikhtiar untuk bisa segera diselesaikan. Pak, kalau terkait tadi soal kebutuhan pendapatan untuk pembangunannya, fokusnya kemana Pak nanti Pak? Misalnya optimalisasi pendapatan daerah. Kita masih melihat potensi yang kita miliki itu lebih pada sektor di pajak daerah. Pajak daerah. Terutama memang pajak restoran. Kan banyak kuliner nih. Ya. Dan kita harapkan semua kuliner juga bisa mematuhi ketentuan pajak yang ada, karena sebetulnya itu kan uang konsumen yang dititipkan di kita kan usaha. Ada tambahan. Iya, ada tambahan 10% itu kan. Ya. Yang kita harapkan itu tinggal disalurkan dan itu kita gunakan. Kemudian hotel. Kita masih dua ini, selain kewenangan kita tuh ternyata memang dengan sistem perkotaan tuh BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah itu tinggi Mas, karena perekonomian kita terus menggeliat, termasuk dengan mekanisme sistem perizinan yang terdigitalisasi itu memudahkan orang untuk melakukan investasi. Jadi informasi nih Mas Adi, kita salah satu daerah yang sudah menerapkan proses perizinan yang oleh pemerintah pusat tuh online single submission. Online single submission yang semua orang bisa mengakses, pelaku usaha yang sudah terintegrasi dengan rencana detail tata ruang kota kita. Kita sudah punya. Jadi para pelaku usaha bisa masuk ke sistem OSS yang kita miliki dan di situ sudah bisa melihat zonasi peruntukan kawasannya. Kalau memang saya mau buka usaha supermarket di lokasi yang ditentukan sudah ada izinnya, sudah diperbolehkan, prosesnya berjalan. Tapi kalau tidak ada peruntukannya, maka sistem akan menolak. Jadi tidak perlu lagi ada pembahasan kita bertemu. Bertemu Japri. Ada nego-nego. Kopi darat kabur ya. Semua secara sistem. Jadi ternyata itu punya dampak terhadap peningkatan investasi yang masuk kota dan ujungnya adalah peralihan hak atas tanahnya itu meningkat. Pak, kalau pariwisata gimana Pak? Pariwisata kita memang tidak punya sumber daya alam. Ya tadi daya dukung kita di pajak hotel, pajak restoran yang menjadikan kota Cirebon ini masih bertahan walaupun aksesibilitas dari Jakarta menuju Jawa itu sangat mudah kan. Tapi Cirebon tetap menjadi bagian dari destinasi. Kita harapkan memang pariwisata yang kita miliki selain budaya, kita punya keraton, kita punya wisata pantai, kita walaupun di kabupaten wisata religi, tapi kan tetap orang akan memilih untuk stay-nya itu di kota Cirebon. Sekarang length of stay-nya berapa Pak? Kalau masalah length of stay memang masih perlu kita tingkatkan. Kalau teman-teman masih 1, berapa lah. Masih ini. Bahkan beberapa ada yang one day trip gitu. Wah, one day trip itu yang ya kita harapkan bisa lebih lama tuh, bisa 2 hari. 2 hari, setidaknya Sabtu Minggu selesai di sini. Tantangannya kita harus menyediakan destinasi-destinasi yang membuat pilihan orang semakin banyak. Selain kuliner, keraton, Sunan Gunung Jati, wisata bahari, selesai. Malam paling juga ngopi gitu. Ini yang mungkin saya minta Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata untuk mengemas nih dengan potensi yang ada supaya orang ini bertahan lama. Karena indikasi okupansinya sebetulnya bagus Mas Adi. Di weekday itu di atas 70%, bahkan ada yang 80%. Kalau di weekend, waduh susah. Kalau di weekend itu susah. Teman-teman PHRI itu weekend udah penuh dan hampir merata. Weekday kita masih 70 rata-rata, ada yang 80. Tapi kalau itu bisa kita tahan lebih lama lagi, tidak saja menjadi bagian dari weekend, tapi weekday juga kan. Orang sekarang mudah nih, ada kegiatan-kegiatan rapat, hotel-hotel kita cukup lengkap. MICE kita harusnya bisa dikemas dengan baik supaya kegiatan
apa namanya, rapat kerja, itu bisa kita tarik untuk mengisi yang weekday-nya. Iya, betul. Itu Mas Adi, kita fokus pariwisata di situ karena nggak punya destinasi. Tapi cukup banyak ya. Juga sebetulnya kita bisa kolaborasi, kemarin sudah digagas itu dengan daerah sekitar. Ini Cirebon ini kan kalau bicara hotel, akomodasi ada di Cirebon, tapi untuk wisata kan ada di Kuningan, ada di Majalengka, di Kabupaten Cirebon. Bagaimana kemudian teman-teman para pelaku pariwisata termasuk dinas ini bisa mengemas tuh. Oh, Anda bisa nginep di Cirebon, tapi Anda ngopinya di Kuningan. Oh, ada atraksi keseniannya di Kabupaten Cirebon, atau mau wisata alamnya di Majalengka. Itu kan jadi bagian dari sebuah kolaborasi. Seperti tapi juga kalau kan juga minta yang sama. Kan pilihan akomodasinya pasti akan terbatas. Iya sih, betul. Iya. Menangnya Cirebon karena aksesibilitas mudah. Iya. Kereta api mau jam berapa aja Mas Adi mau pulang ke Jakarta atau ke Jawa, ada aja. Jalan tol sudah nyambung, apalagi bandara sudah operasional. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus, kemarin sudah kita namanya buka open table Mas di Jogja. Karena kalau kita menunggu saja itu pasif. Sekarang kan ya pariwisata juga harus ekspansi. Ternyata pertanyaan mereka sama. Apa yang jadi hal yang menarik di Cirebon? Apa alasan kami bisa? Iya, selain misalnya tadi kuliner, wisata, 1 hari selesai. Nah kalau mau kan, kalau kita juga ke Bali, kita turun di Denpasar, kita nginep di mana? Di Sanur, tapi kita kan mau Kintamani, mau ke Ubud, itu kan antar kabupaten. Iya, itu sebulan nggak selesai kan Bali. Itulah yang kemudian kan bisa meningkatkan length of stay tadi Mas Adi. Tapi kan juga destinasi di kabupaten bisa jalan, di Kuningan jalan. Ini yang betul kolaborasi, karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Dan kemarin sudah kita gagas tuh open table dengan seluruh teman-teman, dan kita sudah sampaikan ke dinas provinsi. Apalagi tantangan bandara ini kan sudah operasional. Terus mau apa nih para pengunjung yang lewat bandara, yang lewat kereta api, yang lewat jalan darat. Selain misalnya kita tahan lama-lama untuk belanja, untuk menghabiskan uangnya di Cirebon kan gitu. Pak, dengan kesibukan. Diminum Mas Adi ya? Iya, silakan Pak, kita minum. Ngomong terus nggak disuruh minum. Pak, dengan kegiatan sepadat itu, masih punya kesempatan buat me time, Pak? Masih ya? Masih. Saya kesempatan. Masih ada setiap minggu sekali gitu? Masih ada? Ada. Saya paksakan olahraga harus. Kemudian sekedar jalan makan aja sama keluarga itu sudah cukup. Ya, kadang jalan nggak usah semua saya lepas itu Mas, supir apa saya sendiri. Gitu. Jalan. Hobinya apa Pak? Hobi macam-macam lah Mas saya. Yang paling ini? Saya olahraga ya. Olahraganya apa? Lari, jalan? Ya apa aja saya mau. Oh gitu. Tenis meja, tenis lapang, badminton. Tapi yang paling senang saya golf. Oh, oke. Di Cirebon ada? Tahun lalu ada, tapi udah ditutup. Paling kalau mau ya ke Jatinangor gitu, teman-teman di weekend. Gitu. Oh, Jatinangor ada ya, itu dekat itu kampus kan, itu ya? Iya, dekat kampus itu kan kita bisa olahraga sambil ngobrol sambil udara terbuka. Capek loh Mas kalau enggak gitu. Iya. Tapi kalau enggak ya driving untuk itu. Iya. Sekarang pertanyaan cepat Pak ya? Oh iya, siap. Saya harus siap-siap nih, fokus ya. 4 aja, nggak banyak ya. Makanan khas Cirebon yang favorit? Lengko. Kenapa Pak? Ya, karena di situ macam-macam. Ada sayur mayur, ada kalau apalagi tambah lengko plus sate kambing. Oh iya. Oke. Tempat nongkrong favorit waktu SMA? La Palma.
Apa Pak? La Palma. La Palma itu apa? Tempat nongkrong dulu. Dulu. Tapi masih sekarang toko masih roti. ada. Oh, Tempatnya sebelah balai kota. sebelah balai kota. Jadi dulu kan saya SMP itu kan di SMP 1. Nah, SMA 1. Jadi teman-teman ngumpulnya di situ tuh. Ya. La Palma toko roti. Sekarang masih ada toko roti. Kebetulan tempatnya sebelah balai kota. pernah nggak Pak waktu nongkrong? Saya kerja di sini nanti. Iya. Pernah gitu? Iya. Oh. Sebelah persis kan. Waduh, kayaknya ini balai kota ini. Kan sebelah balai kota Iya. persis. Kayaknya suatu saat saya bisa masuk ke situ kan. Iya, gitu. gitu. Alhamdulillah. Heeh. Karena teman-teman saya dulu ya anak-anak orang-orang Pemda lah. Iya, gitu. oke. Ya. Jadi sebenarnya sudah terbiasa pergaulannya gitu Pak. Iya, ada anak sekda juga. Oh. Ada anak wali kota, anak Kapolres, anak Dandim. Oke. Kalau tempat wisata favorit di kota Cirebon? Tempat wisata favorit. Kayaknya di luar kota Cirebon ini kayaknya. Ya, yang sampai dengan saat ini saya masih kunjungi keraton. Keraton ya. Keraton Kesepuhan. Ya sih, itu keren. Saya pernah nyampe sini hari Minggu pas buka, pas ada jamasan keris. Yang apa? Panjang Jimat. Iya, ya saya pas ada di situ pas jalan-jalan, pas keren memang. Pas hampir semua dibuka. Oh iya. Iya. Biasanya menjelang Maulid itu. Iya, oke. Terus artis lokal favorit Pak, siapa? Ada? Artis lokal. Iya. Nunung Alwi. Oh, oke. Kenapa Pak? Ya legend aja dari Legend dulu. ya, iya. Oke. Dan sekarang juga masih ya. Masih. Oke. Oke, sekarang pertanyaan terakhir Pak. Untuk terakhir, pesan-pesan warga untuk kota Cirebon, warga kota Cirebon menjelang pemilu Pak. Baik, terima kasih Mas Adi. Memang tahun ini adalah tahun politik. Banyak yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari partai politik maupun juga karena akan bersamaan dengan pemilihan presiden dan nanti akan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Yang pertama adalah pastikan bahwa Anda terdaftar dan memiliki hak pilih dan gunakan hak pilih itu dengan baik. Karena bagaimanapun juga apa yang diputuskan oleh Bapak Ibu itu menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Silakan pilihan itu relatif kami serahkan kepada Bapak Ibu warga masyarakat, tapi juga bisa menghargai pilihan orang lain. Yang penting bagaimana kemudian kondusivitas daerah bisa terjaga dan kita berharap siapapun nanti akan terpilih baik di legislatif bisa membagian dari menyuarakan kepentingan yang ada secara umum untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk juga pemerintahan yang baru. Kemudian yang kedua, sekali lagi jaga kondusivitas supaya pemilu ini memang menjadi bagian dari sebuah proses perjalanan demokrasi dan kita harapkan kualitas pemilunya itu bisa terus semakin baik meningkat dengan cara menjadi pemilih yang rasional. Itu dan mudah-mudahan kita bisa melewati sampai nanti pemilihan kepala daerah mungkin di akhir 2024 itu menjadi bagian dari jawaban terhadap harapan-harapan masyarakat yang ingin membangun kota Cirebon supaya bisa lebih baik lagi. Mantap. Itu Mas Adi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian Tribuners bincang-bincang saya dengan Gus Mul. Siap. Agus Mulyadi, PJ Wali Kota Cirebon, yang saya kira tadi itu banyak sekali hal yang menjadi catatan dan mestinya juga menjadi inspirasi bagi warga Cirebon. Kita akan jumpa lagi pada wawancara-wawancara yang berikutnya dengan tokoh-tokoh yang tidak kalah inspiratif dari Gus Mul. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang.
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.